Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihin ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya Kecamatan Kriyan, Desa Kraton, jamaah ingkang rawuh, pengurus sedaya ingkang tergabung di dalam ngaji rutin tentang dinut tauhid, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah yang berbentuk kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa kekempalan di sini majelis yang mubarakah ini. Semoga menjadikan satu bentuk amaliyah makbulah ing ngersane Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36-37, yang materinya jikalau ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid iku disampaikan, apa reaksi umat manusia? Jikalau ajaran dinut tauhid disampaikan di tengah-tengah umat manusia, apa reaksi umat manusia hatinya? Di situ nanti terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama menerima hidayah tersebut. Golongan yang kedua menolak, hatinya menolak. Alasannya sederhana. Mengapa dia menerima hidayah dari Allah tersebut? Karena mereka dalam hatinya ada satu kesadaran, kalau kita selama ini dolim pada Allah. Yang kedua, mengapa tidak bisa menerima? Karena satu sisi nurullah, nur ilmu, hidayah ditolak karena tidak ada kesadaran kalau kita ruhaniyah ini selama ini dolim pada Allah. Di samping itu juga kita tidak tahu
kalau kita selama ini jadi budaknya nafsu. Ini persoalan yang menjadikan kita menolak. Monggo kita bahas santai aja, yang belum bisa menerima gak usah muring-muring ya, gak usah. Jadikanlah itu sebuah hidayah yang mungguh kita tertunda gitu aja. Nanti kalau jenengan sudah paham akan ada satu kesadaran hati. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'athna, lan yebti temen-temen wis ngutus sapa ingsun. Sungguh saya telah mengutus. Saya sapa? Saya Allah. Fi kulli ummatin, ing dalem saben-saben umat. Berarti setiap umat ini Allah mengutus rasulan ing siji utusan. Setiap umat itu Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan hal itu. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan Rasul yang diutus Allah itu disesuaikan dengan bahasa kaum tersebut. Misalnya bangsa Jawa, sing diutus mesti orang Jawa dengan bahasa Jawa, Madura dengan bahasa Madura, Bugis dengan bahasanya, atau bangsa-bangsa lain. Kalau Indonesia jadi satu negara berarti bahasa Indonesia. Yang semua itu mempunyai maksud supaya mudah dipaham bahasanya. Kalau bahasa monyet, ya monyet, bahasa ini monyet ya apa? Bahasa semut, kauli, ya bahasa ini semut. Apa maksudnya Allah mengutus setiap umat itu dalam satu utusan untuk menyerukan apa? Rupane ani budu, seruane rupane niki berupa ini. Padha ngabdiya sira kabeh, padha muja-mujiya nyembah sira kabeh Allaha ing ilahun wahid, ing ahad. Ngaten lho. Allaha iku ai ilahun wahidun, Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Islam Allah, bahasa Hindu beda lagi, Nasrani beda lagi, nggak ada masalah. Sing penting ke ahad satu, itu seruan nih. Bagaimana caranya ruhaniyah itu bisa memuja dan memuji terhadap ilahun wahid, hidup yang ada pada diri Anda. Sementara kita sebelum mengenal ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita telah kenal atau dalam hati kita telah dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk. Bagaimana? Padahal sejarah ruhaniyah itu sebelum jagatnya hati ini ada gambar selain Allah, awalnya kita itu di dalam diri kita ada wujudnya Allah. Jagatnya hati itu
hanya ilahun wahid. Bagaimana untuk bisa kita itu kembali lagi kepada kefitrawan, kembali lagi kepada menyembah ilahun wahid? Bagaimana? Wastanibu lan padha nyucikake sira kabeh, wastanibu lan padha ngedoi sira kabeh at-taghuta ing tauhid sing wis berada di dalam hati kita. At-tauhid berarti wujude makhluk yang sudah kadung ada di dalam hati kita. Bersenono iku ngoten niki. Terus cara membersihkan bagaimana? Pun nek ngomong caranya membersihkan bagaimana? Omah jenengan, rumah Anda jikalau kotor, cara membersihkan yang nggawa sapu. Saponono, pelen, bila perlu harus ada apa kok pewangi ini kok apa? Sabun apa sih kayak ngepel-ngepel nih kok? Superpel ya. Tergantung jenengan hanya pingin bersih apakah sekalian sak bau wangi, terserah. Masalah rumah kita itu penuh dengan telek doro ya. Adi tainya kucing, tainya apapun, beleduk, macem-macem. Ini kalau bahasa membersihkan rumah sih gampang mawon. Lah niki mudah saja, tapi rumahnya ruh. Ini persoalannya. Kalau kotori jasad habis ngelakoni molimo, alah ngeten apa ngeten iki? Sepil. Gawampang tebusane lho gawampang. Tapi kalau regete hati, jaga apa rumahnya hati kita yang penuh dengan kotoran-kotoran, tidak hanya kotoran manusia tapi kotoran binatang-binatang apapun, bentuknya kita beriman kepada makhluk iku wis dadi kotor. Ini tetap kita memakai material. Apa materialnya yang dimaksud? Ilmu tauhid. Sebab dengan ilmu tauhid ini akan memunculkan nur ilmu, cahayane ilmu, memahamkan bagaimana cara kita mengesahkan Allah. Jadi niki wau lafate kan anik budullaha. Bagaimana bisa masuk ke ilahun wahid, maksudnya Allah yang Maha Esa. Sebab Allah sampun dawuh lewat kanjeng Nabi Muhammad, yang dimaksud Allah itu kul huwallahu ahad. Di sini mboten maksudnya tidak menyembah, memuja, memuji nama, enggak. Anik budullaha maksudnya adalah Allah ai ilahun wahid. Sebab Rasulullah diparingi wahyu Allah, ilayya nuhiya ilayya annahu, ini ki ilahukum ilahu wahid. Lah ini ki wahid iki nek dari lugat ya satu, dari lugat lho ya, tapi maksudnya adalah sama dengan ahad, tunggal, yaitu Allah Tuhanmu yang Maha Esa. Jadi dengan tauhid inilah akan mendidik, memahamkan ruhaniyah jenengan
untuk bertemu ahad, boten bertemu nama Allah. Niki lho maksudnya. Jadi ilmu itulah saya ibaratkan sapu atau air atau superpel. Sing ijo-ijo ini kalau bu apa nih kok superpelan ya? Yes, ambune wangi-wangi. Yeah. Ini super clean. Nah, wis sembuh niku napa jenenge pokoke super-superan kanggo menghilangi kuman-kuman sing nempel di keramik. Lah ngoten nggih. Bon. Lah ketika ajaran untuk ketika sapu ini atau superpel ini ibarat disampaikan di tengah-tengah kita, ketika dinu tauhid itu disampaikan kepada kita supaya kita bisa membersihkan rumahnya hati, rumahnya ruh, faminhum monggo iku setengah saking bagiane umat man utawi ana wong hada kang gelem nrimo hidayah, hada kang awe hidayah sapa Allahu Gusti Allah. Niki siapa mereka? Hatinya yang klik. Niki gak semua orang loh Pak mau mendengarkan kajian tauhid, gak semua orang. Kadang-kadang kita yang alim ilmu Quran, yang alim ilmu hadis, yang alim ilmu ijma' qiyas nolak. Kadang-kadang. Tapi saya nggak salahkan karena setiap manusia perlu dengan proses. Kadang saking bencine gak senengi ngomong ngeten, kejaron ngaji ngono iku masyarakat lu masyarakat syariat durung patek ngerti kok wis digrojok ilmu hakikat. Ini kadang medungkol dalam hati ini. Iya. Ilmu iku yo disampaikan di golongan yang bisa menerima. Kejeron. Nyun sewu Pak, ngoten niku mboten sedikit. Estu. Berhubung kita sudah kedahuluan ngalim, akhirnya rumangsa alim kita. Akhirnya nggak terima. Wong klason niku Muhammad iku wong gak duwe, yatim piatu. Duwe apa sih Muhammad iku? Buktine uripe sawara, habis lahiran berapa bulan ditinggal sedo ibu Siti Aminah nyusune ngalih. Loh, wis jelas iki sara dunyane wis gak baik, tondo gak baik. Kok ngikuti Muhammad ya? Para abu-abu termasuk Abu Jahal, Abu Lahab niku ya, abu-abu ya. Loh, niku wong cerdas Pak, lho anggit sampeyan nang sugih. Bukan orang sembarangan. Al-Mala pertama kali yang menolak ya beliau-beliau itu, mereka-mereka itu. Wong arek dik wingi. Aku lho wis rambutku putih kabeh tuwek aku. Mosok sik kate merguru arek sik percil. Ilmu kejaran. Gak cocok. Lho kadang-kadang ngoten. Siapapun kita kalau sudah kedahuluan ngalim, akhirnya rumangsa ngalim mboten saged. Yahjubuhum biulumihim. Allah akan justru menutupi dengan ilmu yang kita aku sehingga hati kita menolak. Mpun tersinggung lo ya.
Sesuk lah jenengane ajenge mati detik-detik lah dibuka Gusti Allah kebenaran ini. Sesuk iku terakhir wis. Hatta idza ja'at humusa'atu bagdatan. Perkara sing ngagetno nek wis teko baru sadar. Wis kita-kita yang seperti itu kita akan baru sadar kalau dinu tauhid yang beliau sampaikan, yang beliau Muhammad tak caci, tak maki, tak sebut ajarannya gak bener, ternyata kebenarannya kebuka waktu kita mau mau ajal datang. Udah nggak ada kesempatan. Bon. Jadi yang pertama itu ada golongan yang Allah kasih hidayah, artinya kesadaran dalam hati kita bahwasanya kita selama ini zalim seperti Nabi Yunus. Contohnya, jangan kira sudah disebut Nabi, ya toh nyun sewu, Allah tidak menghukum atas perbuatannya. Apa perbuatannya Nabi Yunus? Ketika ajaran itu ditolak di tengah-tengah kaum, beliau ning atine iku medongkol. Jancurit, ya, iki ajaran benar ditolak. Ya Allah, hancurkan kaumku. Ngoten Nabi Yunus itu. Dia tidak sadar, yang membuat gak sadar iku sapa. Kaum niku lho menolak. Kaum iku perlu proses. Gak langsung kau doktrin terus mau menerima, ya jangan gitu. Ketika kau sampaikan, Anda jangan memaksakan orang lain untuk percaya, ya jangan begitu. Kita semua itu penuh dengan proses, butuh muqabalah, perbandingan, butuh referensi, tanya sana, tanya sini. Bener yang disampaikan Muhammad itu perlu bertanya-tanya. Kaum Taif lah ngoten toh. Seperti itu. Kaum anak putune Bani Israel. Cawar cerdas Pak. Ya. Allah ya karim. Nek Rasulullah Muhammad dibiarkan, gak disalahkan dulu. Oh iya, sih butuh proses. Bon. Yang kedua, wa minhum lan iku setengah saking golongan umat man utawi ono wong hakot kang bersih kekeh alaihi ing atase man apa adzalalatu kesesati. Artinya apa? Ada orang golongan yang kedua menolak dengan hidayah petunjuk dari Allah lewat dinu tauhid itu, dia tolak. Berarti mereka dikatakan hakot alaihi dhalalah. Dia tersesat di dalam kehendak hawa nafsunya sendiri. Ngaku iki wis puluhan tahun ning pondok. Wis nyampe gak tau nak pondok. Ja ajaidun kok imune gak ngerti. Membaca Qur'ane glepotan. Maca bismillah bese meleh. Apa ini wis gak cocok. Allah ya karim. Inilah kita atas dasar kita merasa keakuan diri kita yang ngalim, yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, dia nggak mau alias menolak. Makanya Allah mengatakan wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian besar di antara umat itu ada yang masih tetap di jalannya. Seruannya, apa seruannya? Seruan hawa nafsunya sendiri. Apa sih seruannya hawa nafsu? Namun hanya satu Pak, yastakhibunal hayatad dunya. Bagaimana supaya hati ruhaniyah kita itu condong
pada selain Allah yang disebut hubus syahwah. Sebab kalau hati sudah condong tersebut terhadap hubus syahwah, maka alal akhirah kita akan melalaikan Allah, melalaikan ilahun wahid. Sebab kuat aku nih aku, Pak. Wah, aku sing ngaji iki, wah aku sing sholat iki, wah aku sing bisa ini bisa itu. Aku yang kaya, aku yang punya jabatan. Allah ya Karim. Inilah Pak golongan mereka. Bukan persoalan nih kita salah secara fisik memegang kemewahan dunia tersebut. Enggak. Iku Allah titipkan kepada kita. Masa sih barang yang dititipkan Allah pada kita lalu kita aku-aku? Kan bukan hak milik kita. Tapi mengapa kita aku-aku? Itu memang karena kita telah terbius oleh bisikan nafsu dalam diri kita untuk mengakuinya. Sebab kalau seseorang sudah jatuh pada pengakuan wa yastahibunal hayata dunya mesti alal akhirah, lupa hari akhir, lupa terhadap alam akhirat, lupa terhadap ilahun wahid. Udahlah, jenengan umpama dereng belum bisa menerima, monggo gak apa-apa. Tapi keterangan ini jangan kau buang. Simpanlah, nanti suatu saat kamu angen-angen lagi. Angen-angen ngeten. Saiki ono dasar ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Makhluk apapun itu milik Allah. Semua apa yang diletakkan kita itu bahasa sederhana. Gusti Allah nitip nih supaya jenengan dadi wong sing amanah. Masa sih perkara sing dititip nih, yang dititipkan yang berhak terhadap kita, terus lalu kita haki. Seperti itu perilaku apa? Umpama gini. Saya itu tukang parkir Pak Bu. Jenengan sing kagungan mobil, sepeda. Son, titip mobile pira sedina? Anu Pak, aturane niku kula kenekno 10.000. Oh iya gak apa-apa. 10.000 sedina sewengi. Nek sepeda? Sepeda cukup 5.000. 5.000 sedina sewengi. Mobil mewah, sepeda mewah, sudah jatuh tempo jenengan ambil. Saya sing sampean titipi tak akoni barang sampean ini barang kula. Sampean pundut, enggak boleh. Ini mobil saya. Ini sepeda saya. Terus jenengan sebagai pemilik ya napa? Sama Allah juga begitu. Gak jauh berbeda Pak. Gak jauh berbeda. Mengapa saya harus keluar muncul rasa keakuanku yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu? Satu jawabannya karena kita memperhatikan dan mengikuti seruan nafsu. Padahal Allah katakan wala tattabi'u, dan ojo podo manut sira kabeh khutuwati syaiton, ing tiupan, ing bisikan, ing ajak-ajake nafsu. Sebab innahu sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo. Al-Baqarah 208. Itu tadi. Berarti ketika saat kondisi kita menjadi budaknya nafsu, itulah asbabun nuzul ayat ini diturunkan supaya manusia itu tidak memperhatikan seruan nafsu di dalam diri kita, biar kita itu mendengarkan seruan Allah lewat Kanjeng Nabi.
Nabi lewat Kanjeng Nabi yang ning Quran iki anik butullaha waztanibut taghut. Wis. Bagaimana kondisi orang-orang yang kelompok kedua? Fasiru mongko mlaku sira kabeh. Tesesa sira kabeh, lihatlah. Padha mlaku sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Fanduru mongko do ningalono sira kabeh ing sejarah-sejarah umat sebelum umat Muhammad ini bagaimana? Kaifa khaliq kaya apa iku kana ana sapa man ana iku akibatul mukadzibin, akibate yang mendustakan ajaran ini. Bagaimana akibatnya? Nah, sampeyan delok sejarah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, Nabi Isa, Nabi ke atas sampai Nabi Adam, bagaimana bagi mereka yang mendustakan? Wa ahlaknahum, Allah hancurkan. Pertanyaannya, umat Muhammad apa seperti itu? Ya, pasti itu terjadi. Suka-suka Allah menghancurkan. Mungkin tahun 2005 bulan Desember ya, tanggal 25 mungkin itu juga ya, apa yang terjadi di dalam wilayah Indonesia, sebagian wilayah Indonesia, tepatnya di Banda Aceh, terjadi sunnah. Loh, suka-suka Allah menghancurkan. Caranya bagaimana? Loh, itu pelajaran mahal sebetulnya bagi kita. Tapi juga ada yang diselamatkan Allah. Diselamatkan. Ada yang dihancurkan, ada yang diselamatkan. Lah, miturut penelitian, apa jenenge sekarang itu? Buset. Riset ya. GMAG apa? GMKG. Pulau Jawa dan Sumatera akan terjadi namanya megatrust. Itu kan penelitian wong ahli ilmu itu toh Pak ya. Beliau meneliti gak ngawur. Neliti gak ngawur, berilmu mereka. Punya alatnya Pak. Punya alatnya. Nek jenengan alatnya cuman nyuwun sewu. Ini kalau besi ngadet celek. Wis dedek ngene. Nengeri nek istiwak iku kapan? Gitu. Ilmu kan iku toh. Dulu kita nggak ada jam menentukan waktu-waktu iku. Kalau duhur iku bagaimana, kalau asar bagaimana, maghrib lewat alam. Lah ngoten nggih. Belum ada jam Pak, belum ada. Tapi ulama-ulama zaman dulu dititipi Allah ilmu hikmah. Itulah Allah kasih tahu kapan itu terjadi dan berupa apa. Tapi yang jelas, apa akibatnya? Tolong sampean deleng sejarah. Nek bahasane fasiru malakuo wis tontonan. Mana bekas-bekas yang Allah hancurkan kaum Nabi sopo amen delok. Fandur mongko do ngangen-ngangeno sira kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat mereka yang mendustakan ajaran ini. Udah.
Niki 36. Dalam ayat lain Allah musnahkan. Kapan itu? Apakah itu juga terjadi pada umat Muhammad? Pasti. Bukti ini contohnya tahun kemarin, tahun 2025. Entah, 2005, mohon maaf. Salah nyebut. Ini tadi barusan ini di Bekasi. Lewat ditemukan mayat 5. 7 apa 5? Oh 7 berarti kurang loro. Lah ngoten nah. 5 tanah. Iku mayat rombongan, iku pasti indikasi pembunuhan. Ya dah? Lah. Sampai sekarang belum terungkap. Memang kejadiannya tadi tanggal 22, ya dah? Ya sudah. Sampai mungkin teringat yang kelahiran di bawah tahun 70 ada namanya Gestapo, ya dah? 65 ya, 65 Gestapo ya. Mayit itu seperti apa? Amin delok. Wis ning kali tikem nyecer. Berarti ini tanda sudah. Tanda. Tanda sudah. Saiki lho mati 7 langsung iku piye? Nggih mohon maaf. Hal itu harus kita antisipasi. Karena kita juga tidak mau untuk terjadi terlibat di dalamnya itu keluarga kita lagi itu toh. Nah inilah. Insyaallah. Hanya laki-laki ya nih. Enggak ada perempuannya, laki-laki dak ya. Laki-laki. Wis. Kan belum diungkap, belum terungkap motifnya apa, ya dah? Siapa pelakunya kan belum, barusan tadi ditemukan. Atau mungkin zaman sampai iki glangsingan, kalau biar eling, Petrus, itu kan wis jelas. Kalau kematian saat 65 itu kan wis menungso gak ono ajine mayit mecer-mecer, yang jelas itu orang pribumi sendiri. Masya Allah. Bon, yes kita tunggu berikutnya bagaimana perjalanannya nanti Allah. Loh, Allah suka-suka menghancurkan umat ini lewat apapun. Lewat apapun. Mungkin kita lihat di Timur Tengah, di Palestina, ya dah. Allah menghancurkan umatnya itu kan macam-macam caranya. Kan tidak harus tsunami, tidak harus gempa lang, bisa jadi perang Palegrek, perang saudara bisa jadi. Mungkin jenengan pernah mendengar ceramah sing ngajak perang dikon ngungkal gamani lah tanda. Ya sudah, biar polisi yang bisa mengungkap, nek gak bisa ngungkap prayo dadi polisi kuwi. Lah ya. Pun insyaallah nek gak iso dadi polisi preyo tak genteni dadi polisi. Nggih. Ngoten mawon. Wakeh polisi sing iso menyelesaikan masalah itu. Pun belakrak tutuk gono ya. Apa akibat ketika saat kita itu mendustakan dengan ajaran Rasulullah itu, di samping Allah menghancurkan dengan cara Allah sendiri. Iki ayat 37. In takhris
Lamuno kuwi Muhammad ngene ya, sira ngarepake tenan ala hadahum supaya mereka dikasih hidayah petunjuk, ya fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku layah di ora bakal aweh petunjuk sapa Allah man ing wong yudillu kang nyesatake wis nyesatake sapa Allah ing man wa malahum minasirin lan ora ana iku tetep keduwe eman atau umat sing nolak minasirin utawi golongan atau mendapatkan pertolongan. Ndak. Muhammad sekalipun kau mengharap, sangat mengharap terhadapku untuk supaya aku beri petunjuk, jabe Allah fa innallaha la yahdi, Allah ora bakal aweh petunjuk, dan juga dia tidak akan mendapatkan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat, karena sudah sering ku peringatkan lewat dirimu, tetap aja dia angkuh. Apa Pak angkuh bahasa Indonesia? Ya angkuh ya. Sombong, angkuh. Orang angkuh itu Pak bisa jadi sebab ilmu loh Pak, bisa jadi sebab sugiye, sebab pangkate. Allah ya karim, macam-macam. Makanya mengapa nafsu memakai wazuyyida linnasi hubbus syahawa iku dengan beberapa yang disenangi hawa nafsu kemewahan dunia itu, iku cara yang paling mudah ruhaniyah manusia terjebur di situ. Terjebur. Akhirnya apa yang terjadi? Fakta. Ya mesti ya memang ya. Udah kita nggak usah membahas bah hijab tutupi gede dan lain sebagainya. Yang terpenting kesempatan kita masih ada, bagaimana kita hati ini sadar. Udah itu aja. Sampai kapan Muhammad iki mengharapkan hidayah terhadap mereka dan Allah tidak kasih hidayah itu sampai kapan? Sampai di mana kesempatan mereka itu sudah habis. Bapak Ibu, hatta idza ja'athumus sa'atu badatan. Wis sampai detik-detik kematian datang. Udah. Kalau masih ada kesempatan entah 1 bulan, 1 hari, masih ada. Tapi kalau sudah datangnya detik-detik bagdatan, perkara yang mengagetkan yaitu kematian, ya sudah. Walaupun dungone Kanjeng Nabi memohon nang Allah supaya dikasih hidayah, tetap Allah jawab fa innallaha mongko sesungguhnya Allah ikulah yahdi tidak akan pernah memberikan petunjuk man yudillu terhadap orang yang Allah sesatkan. Wa malahum minasirin, dan tidak akan menemukan pertolongan. Naudzubillah. Wis sekarang ngeno dhewe mati sampai kali kula game over kapan yo gak roh, tidak tahu kapan lagi. Kalau tidak mulai hari ini kita buka pintu hati kita untuk menerima ajaran tauhid, kapan lagi kita nuruti nafsu? Gak ono marine Pak. Niki wau kacamata anyar nih Pak. Kula jajal mampir nang tukang kacamata plus niki, tapi plus nek digawe bengi enak apa gak, nek digawe awan jelas penak, nek bengi piye kita sik ketinggal. Nah, cocok sik kait ngeblek Bu niki wau lan tak jajal nggih. Pun masalah mripat kula sampun 150 plusnya nggih. Wis umur sak monten wis otomatis.
kalah mbek jenengan iki wis sepuh si iso maca Quran tanpa kacamata. Kula mboten saged. Dadi mlungker-mlungker kaya uler gandeng-gandeng ngene. Blereng nggih. Pun. Bapak Ibu hadirin, menawi kula angsal buka apa yang Allah berikan terhadap kita setelah kita mengkaji ayat ini yang disebut wa ahlaknahum itu Allah hancurkan, akan kusampaikan. Umpama saya diizini menyampaikan kapan dan berupa apa, pasti akan kusampaikan. Tapi mohon maaf, jangan tanya sing aneh-aneh. Yang jelas saya hanya dikabari umat ini disuruh untuk merapat nang Allah sebelum datangnya tahun 2000. Wis itu tok. Selebihnya saya enggak tahu. Entah ada apa. Sebab nyuwun sewu, resiko bagi kita ketika meninggal dengan jalan apapun, kok ruhaniyah kita masih buta pada ilahun wahid di dunia ini, mesti kita masuk dalam alam yang gelap gulita. Sebaliknya, jikalau hati sampai sudah tidak gelap, tidak buta terhadap ilahun wahid di dunia ini, maka pasti setelah kita meninggal, alam yang kita masuki itu adalah alam yang terang benderang. Dalile sampai buka Al-Baqarah 257. Dua orang yang alamnya gelap, alamnya terang dan alamnya gelap sebab apa? Di situ dikatakan yang terang sebab Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sebab kita hati condong menjadikan Allah ilahun wahid sebagai tumpuan kita, sebagai penolong kita, iman kita. Tapi yang kedua, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Selain Allah itu yang kita jadikan tumpuan, yang kita jadikan sang penolong, yang kita imani, yang kita duk-dukno, ya dah. Nyun sewu, apa akibatnya? Yukhrijunahum minan nuri ilad zulumat. Endingnya kita dalam Sebagai kesimpulan, percaya gak percaya terserah. Saya enggak maksa. Saya enggak maksa terhadap umat. Tapi aku yakin, saya percaya bagi mereka yang beriman pasti dia akan, istilahnya itu packing. Apa ya packing ya? Siap-siap menghadapi hal itu. Walaupun gak didungakni ke husnul khotimah nek jenengan iki wis tidak ada kegelapan terhadap ilahun wahid, wis mesti, sebab hukum kepastian itu akan Anda dapatkan dikala saat ruhaniyah jenengan sudah jatuh di dalam akhlak ilahiyah, di dalam hakikat makrifat. Hukum kepastian itu Anda dapatkan. Tapi jikalau jenengan belum masuk di dalam akhlak ilahiyah alias masih di akhlak istimaiyah, mohon maaf, kita masih memakai hukum insya Allah. Disinilah kepastian hukum dalam hati kita ini belum kuat. Pun ngoten mawon, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini menyangkut semuanya, termasuk keutuhan negara ini. Karena mulai tahun 87 kula sampun dipun dawuhi Pak Harto nggih, nderek ngabdi wonten negari. 87 itu saya dikirim ke Kalimantan untuk meredam kasus pertumpahan darah pertama di Kalimantan Tengah. Waktu itu saya masih kelas 1 SPG SMA, sekolah guru. Ke sana misi itu memang benar-benar rapi sekali. Saya salut sama Pak Harto. Misi yang terselubung sama sekali tidak tahu. Ke situ itu meredam kasus pertikaian antara orang Dayak sama orang Madura yang pertama kali sebelum Sampit. Habis itu seharusnya waktu itu dari Palangkaraya itu, dari Kasongan itu rencana itu ke Sampit. Tapi berhubung waktu itu banjir besar, jalan itu terputus, akhirnya tidak sempat ke Sampit. Akhirnya apa yang terjadi? Misi dari Pak Harto itu gagal, terjadilah pembunuhan yang beribu-ribu korban itu. Kegagalan yang pertama. Habis itu yang kedua, saya tahun 93 direkrut Bapak Jenderal Sugiman Giri Atmojo dari BAKIN, Badan Administrasi Intelijen Negara, sama pengawal Presiden Soeharto Ring 1. Saya waktu itu direkrut karena mau membakar pabriknya orang Singapura di Tangerang. Waktu itu permasalahannya itu sepele. Yang pertama, waktu sholat Jumat itu tidak ada sama sekali. Yang kedua, waktu sholat fardu tidak diberikan, fasilitas musola ataupun masjid di dalam tidak ada. Akhirnya rame-rame saya pulang, habis itu direkrut itu masuk intelijen sandi negara sama Bapak Jenderal Sugiman Giri Atmojo. Tugas pertama itu saya dikasih apa itu kan ada waktu itu 93 ada Kesro ya, umat Islam di Flores itu di istilahnya dianiaya lah sama orang non muslim sana. Sama Pak Sugiman itu cuma dikasih saran gini, ya, ada ilmunya gitu, ilmu dari Pak Karno itu untuk mengguncangkan benua. Saya coba praktek, ternyata pakai peta itu ya, wilayah sana itu Bismillah, ya Allah hancurkan, gempa langsung ribuan yang mati satu kali. Cuman saya nggak percaya, mosok sih. Soalnya waktu itu Pak Giman itu cerita itu pernah menghancurkan wilayah Cina karena ya masalah masalah umat. Terus saya coba waktu itu, saya dikasih rekrutan pertama, saya kan junior ya, tak kok bener ya, berarti ternyata benar. Habis itu yang kedua itu misi kedua 98 waktu ninja marak itu ya, saya dipanggil Pak Giman itu ke Ngawi sama menghadap. Sandinya apa Mas? Sandi dari istana itu, dari Pak Harto itu sandinya itu wayang janur. Saya maunya tadinya kan gak tahu ya, sandinya apa Mas? Janur, wayang janur, godong awar-awar, bendera merah putih kecil, terus kupat lanang yang dikasih isi itu beras kuning, kacang hijau sama uyah. Saya lihat, saya terjemahkan di situ, oh berarti ini dari Pak Harto ya? Iya Mas Ali, iya. Oh sandinya janur kuning kan seperti serangan umum 11 Maret. Terus merah putih itu berarti kita itu termasuk yang blok merah putih, yang hitungannya yang masih ke negara. Kan waktu itu terpecah antara yang pasukan merah sama pasukan merah putih ada. Oh itu rahasia negara. Habis itu kupat lanang itu isinya beras kuning itu dari turunan Ningrat, juga dari Angkatan Udara. Habis itu yang hijau itu Angkatan Darat, terus yang uyah itu sebenarnya simbol dari Angkatan Laut. Ketiga angkatan itu bersatu. Wilayah yang sempat saya kasih itu Pacitan 1, Ngawi, Sidoarjo sini sama Pasuruan. Saya cuman bilang, Mas, aku cuman sanggup mengamankan wilayah gelang-gelang. Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, habis itu Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Ngawi,
Magetan, Madiun, Caruban, Kertosono, kembali ke Jombang lagi. Lainnya saya tidak bertanggung jawab. Akhirnya Jawa Timur yang saya lewati lolos, alhamdulillah. Untuk wilayah Pasuruan ke sana saya nggak sanggup. Korban banyak sekali, ada yang dipotong ini, lehernya dipotong, disunduk pakai Malang itu ada yang dipotong, disunduk itu pakai apa? Pring, dikeliling, dia karak keliling pakai sepeda motor. Yang Banyuwangi itu ada yang ditebas itu, bencel-bencel, luar biasa. Terus habis gitu yang barusan ini, 98, seluruh kerajaan Nusantara itu utusan itu datang ke rumah Pak Sugiman. Saya itu kebagian ngeluarin sodakoh untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, juga untuk Nusantara. Cuma waktu itu gagal, misi itu tidak terbaca karena uangnya 900, saya kasih 900, ternyata saya elong 100. 900 itu sebenarnya simbol itu, wali 9, gaya nutupi babahan hawa songo. Akhirnya gagal sampai sekarang. Lah terus habis itu 2019 itu mengangkat COVID, itu dari Kopassus ada Intel Kopassus namanya Brigjen Danu. Langsung mawon Pak, mangke terlalu iya. Okay. Nah ini gini, ini Gus ya, ini kan berdasarkan sejarah. Berdasarkan yang sudah analisa intelijen. Satu-satunya, ingat pesan Rasulullah dulu, perang yang paling besar itu perang melawan hawa nafsu. Dan satu-satunya senjata yang dipakai itu Sirul Asror. Sedunia hanya ada satu di JB Jaya Baru. Saya sudah keliling. Lah ini kalau bisa nanti bagaimana Sirul Asror dari JB itu dibumingkan di Indonesia ataupun kalau bisa itu ke luar negeri. Saya masih punya link ke pemerintahan, belum tahu nanti bagaimana responnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya itu bermimpi Gus. 3 kali itu bermimpi mendapatkan wahyu Ratu Adil atau yang namanya itu Imam Mahdi Al-Mahdi. Yang pertama itu tahun 2004-2005, yang kedua itu tahun 2019 sampai 2022, yang ketiga waktu 2024, waktu saya barusan baiat Sirul Asror, kemudian Sirul Asror sudah masuk, waktu itu sudah pada makom musyahadah, sampai sekarang musyahadatul baqo. Mau turun itu tidak boleh, mau turun kok orang biasa tidak bisa, sampai sekarang. Terus itu saya udah pernah nanya sama Gus Nur Rohman itu konsultan istana dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Yang kedua itu saya nanya sama Gus Mukhlason. Terus yang ketiga itu saya nanya sama Gus Afandi Bacem. Terus Abah Samsul Bahri Gondang itu Gardu Mojopahit. Juga nanya sama Kasdam, Kepala Staf Kodam 5 Brawijaya Brigjen X itu ada. Terus sama Habib Jamal saya juga pernah cerita, Habib Jamal Bagil, sama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf juga. Nggak usah diceritakan terlalu melebar Pak ya. Terus melebar. Itu maksudnya apa Gus ya? Wahyu, menerima wahyu Ratu Adil itu apa maksudnya, itu maknanya itu apa sebenarnya? Wis cukup ngono tok ya. Iya. Iki gak melalar untuk ngalor itu. Sampun. Nggih, pun ngeten mawon. Itu persoalan-persoalan yang terjadi di dalam alam kasaf dan alam muhadharah ya. Oke. Kalau jenengan iki bertanya tentang maksud daripada Ratu Adil iku bagaimana? Ratu niku lak raja to, Pak. Sang penguasa to namanya ratu, gandengane raja. Nek ratu iku wedok, nek raja lanang. Tapi intinya adalah penguasa. Siapa penguasa ruhaniah Anda? Allah. Ya tak? Penguasa di dalam alam muhadharah kasunyatan Allah.
penguasa di dalam alam mukasyafah juga Allah. Artinya selain Allah itu enggak ada yang bisa ngadil. Sebab ngadil itu Pak, mohon maaf, apapun yang diberikan Allah terhadap kita, enak gak enak, itulah farqa bainahuma, gak ada bedanya. Lawang kita enggak nek enak, nek kalau enak seneng, kalau enggak enak susah. Sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana ketika saat kita masih disebut ruh makhluk ini lebur, akhirnya disebut ilahun wahid. Barulah kalau sudah sampai ke ahad munculnya ratu ngadil. Berarti siapa ratu adil itu? Allah. Saya sendiri juga tidak mau disebut bahwasanya Sirul Asr itu sak dunia ada di JB, enggak. Di situ nanti akan muncul takabur. Saya harus mengatakan itu dari Allah. Makanya Ratu Ngadil itu hanya Allah. Tinggal kita bagaimana lekas kembali kepada ahad, yaudah baru di situ ketemu Ratu Ngadil. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek pirsa. Bagaimana cara agar bisa mencapai tingkat kesabaran? Nomor 2, kesadaran. Nomor 3, sebenarnya benar. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa mencapai kesabaran, kesadaran, terus yang ketiga tadi apa? Kebenaran yang benar. Ngoten. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran yang sebenar-benarnya itu datang, maka hancurlah kebatilan. Nek wis sabune teko, pembersih wangi teko, terus dilaksanakan, maka kenajisan, kerusuhan itu akan kekotoran akan hilang. Bagaimana kita mencapai kesabaran dan kesadaran? Sebab innallaha ma'as-sabirin. Ya kita terlebih dahulu harus kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Kita sudah terlalu lama Pak tinggalkan Allah, terlalu lama. Bahkan kita dalam sholat aja tinggalkan Allah. Apalagi di luar sholat. Sama Allah mengatakan dalam surat apa saya lupa, sholat kita seperti bersiul-siul, guyon. Nah, untuk bisa kembali kepada Allah ono prosesnya, ada prosesnya. Pertama fattabi'uni, ikuto aku kata Rasul, iku ajaran trimonen. Terus lakonono.
baru kau akan bisa untuk masuk di dalam yakfur bitaghut wa yu'min billah. Bisa kau akan meninggalkan selain Allah yang menjadikan kau ini meninggalkan Allah. Lalu wa yu'min billah, baru bisa bertemu Allah. Baru disitulah sabar itu akan terbangun dengan sendirinya seiring berjalannya Anda berzikir sirul asrar. Lah kalau kesadaran, ya tetap kembalinya sama. Terima dulu ajaran ini dan resapi lakonono, dawamkan terus dzikron katsiron tersebut, baru muncul kesadaran kalau kita itu selama ini zalim pada Allah. Buktinya kita selalu melalaikan Allah atau meninggalkan Allah. Wong kita makan aja, contoh kecil, kita makan aja lupa kalau yang membuat lembute makanan itu dikunyah karena Allah. Terus kita telan, itu aja kita lupa kalau yang menelankan itu Allah. Apalagi kalau sudah ada di perut, tambah lagi kita lupa kalau itu yang memproses menjadi vitamin, menjadi kotoran lah gitu toh, menjadi zat asupan, itu Allah, kita lupa. Bahkan ketika itu aja kita lupa kalau sing ngetokno iku Gusti Allah. Berarti kita terlalu dolim pada Allah sebetulnya. Cuman kita tidak selama ini tidak merasa dolim. Pun kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya seiring berjalannya waktu Anda menerima, mengamalkan ajaran dinu tauhid dengan zikir terus menerus. Yang ketiga, apa tadi? Kebenaran yang sebenar-benarnya. Kalau jenengan ingin tahu kebenaran yang sebenar-benarnya, maka ketika jenengan terus kholwat berzikir, itulah baru akan tahu, oh sing bener iki mung Gusti Allah. Pun lanjut. Nggak ada. Kalau nggak ada, masuk di dalam ada, di luar masih ada. Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus, dereng ngapunten. Kula nate kepireng keterangan Allah niku terus tergantung saking prasangka hambae. Kok mboten hambae tergantung prasangka Allah ngoten niku. Lalu wonten keterangan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Juga ada keterangan manjata wajata. Kalau kita pikir-pikir, seakan-akan kan di sini tuh kan manusianya kan juga diikut sertakan, ikut berperan kan gitu lah. Betul. Terus tapi di lain sisi ada keterangan la haula wala quwata illa billah. Juga yang memperjalankan itu semuanya kan zat hidup yang ada di dalam diri dan di luar diri kita kan gitu. Nah terus yang jadi pertanyaan itu kan, kenapa di sini kok ada itu pertanggungjawaban? Padahal semua itu yang berperan kan Allah, gitu guys. Bagaikan wayang gitu kan, tergantung dalangnya. Kalau dibikin dalangnya itu ditarungkan, dibentur-benturkan terus rusak, masa dalangnya itu nyalakan wayangnya kan gitu guys. Terus itu kan kebingungannya kan di situ saya Gus. Tapi setelah memuncak kebingungan itu, apalagi sekarang itu banyak terdengar itu di dunia hakikat. Itu sering-sering itu terjadi itu sedikit-sedikit Allah kan gitu guys. Kadang berbuat dolim atau maksiat, katanya ojo ndelok njoboe, yang penting ku jerone ngene iki penggawe Allah kan gitu guys.
Nah terus saya itu di saat bingung itu saya diam, Gus. Di dalam diam itu, di dalam hati itu muncul kesimpulan gini, Gus. Nggak tahu itu benar atau salah, tolong kalau salah nanti diluruskan. Apabila mencederai ketauhidan juga diluruskan gitu, Gus. Di dalam sifat wajibnya Allah itu kan ada 20 itu dibagi menjadi 4. Itu ada nafsiyah, salbiyah, ma'anilan, maknawi gitu, guys. Menurut pandangan saya itu, kesimpulan saya, mungkin saja manusia itu dipinjami oleh Allah sifat nafsiyah yang berupa kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kan gitu, guys. Terus namanya orang walaupun setetes air di lautan dipinjami gitu, namanya orang pinjam itu kan cuma sekedar memakai dan menjaganya, tidak boleh untuk dimiliki kan gitu. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua itu, apakah perjalanan hidup manusia itu sudah ditentukan takdir dengan sifat menangnya Allah, Gus? Kalau memang yang berjalan itu takdir dan menangnya Allah, ya habis mau gimana lagi, wong kita itu kan nggak punya daya apa-apa. Itu tergantung si dalang. Itu pertanyaan yang pertama, Gus. Pertanyaan kedua, saya pernah mendengar keterangan di Al-Hikam, katanya keinginan berupa apapun, keinginan ibadah entah itu sholat, zakat, puasa, haji, bahkan keinginan untuk makrifat pun itu tergolong syirik. Nah itu bagaimana, Gus, supaya tidak tergolong syirik itu langkah kita harus gimana? Gitu aja, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau toh semuanya itu sudah ketetapan Allah, mengapa harus ada pertanggungjawaban? Bapak Ibu, inilah yang dimaksud berlakunya hukum syariah dan hakikat. Bagaimana kita memposisikan diri di antara dua hal yang saling bertentangan, itu seirama. Laksana kita berjalan pakai kaki kiri dan kaki kanan. Walaupun beda min dan plus, bagaimana ini akan seirama dan menghasilkan cahaya, menghasilkan hidup. Sehingga di sini bisa kami tulis tentang masalah jasad dan ruh. Syariah dan hakikat, makhluk dan kholik, dunia dan akhirat, ahli hijab dan ahli syuhud. Hukumnya niku bedo-bedo. Kalau menjawab dari satu persoalan, mengapa kalau semua itu sudah ketetapan Allah, kok ya harus dipertanggungjawabkan? Katanya selain Allah nggak ada. Lah kok ada ayat yang mengatakan prosongkone Allah dicantolke terhadap prosongko hambane. Donullahi kadoni abdihi. Apa kok masalah nasib iku Allah akan mengubah jikalau tidak diubah kaumnya sendiri? Berarti kan ada dua penguasa. Bapak, Ibu, pandangan ahli syariah, ahli hijab dengan ahli syuhud beda. Ini jenengan biar nggak bingung. Ahli hijab kita memandang makhluk, otomatis jatuhnya iman pada makhluk. Apa lan sapa sing ngilangi ngelak banyu karena melihat hukum sababiyah, karena minum barulah haus
jatuhnya iman kita pada makhluk air. Ini kontroversi. Dengan ahli syuhud tidak mengatakan air yang bisa menghilangkan nasib yang jelek merubah, atau yang menghilangkan rasa haus itu adalah innallaha bikulli syai'in muhit. Allah yang meliputi atas segala makhluknya, apakah makhluk berupa sopo atau opo. Nek sopo berarti biaklin, nek opo berarti bighairi aklin. Di situ. Loh, terus bagaimana ini bisa selaras? Akhirnya ahli zuhud ngomong, lesane sing ngilangi rasa ngelak iku haus adalah air. Tapi maksudnya ati air iku wujude Allah gak dikeluarkan. Ini selaras. Walaupun di situ mengatakan bahwasannya perubahan nasib itu adalah dari kaum itu sendiri. Ngomong kaum lesan dohiri, tapi atine melihat Allah di dalam kaum. Sama manjada wajada, sama. Tinggal kita itu memposisikan, memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi syariah, memang Pak leres, terkesan ada sebuah penguasa, terkesan Allah berbendahara dengan makhluknya. Contoh nih, malaikat Israel diperintahkan menjabut. Gusti Allah kok sotik sih, ngongkon-ngongkon, apa gak kuwasa ta Gusti Allah njabut dewi? Mengapa harus muncul Isra? Inilah karena hukum syariah. Ahli hijab iku melihatnya makhluk. Oleh karena melihat makhluk ahli hijab inilah Pak akhirnya dipertanggungjawabkan. Karena makhluk isi ono. Makanya jenengan kali kula dibong ning geni neraka iku supaya gak ngakoni. Wong kita ngaku terus, dibong terus. Makanya sejarah jiwa sebelum ditanya Allah alastu birabbikum menjawab qalu bala syahidna, nafsu mengatakan anta wa ana. Ada dua. Jenengan yang jenengan, kula nggih kula. Wis dibong terus jiwa itu, nafsu. Sampai kalau ingin nggak ada pertanggungjawabkan, hilang ono keakuan jenengan. Idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen rasa keakuanmu sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang berkehendak, sebagai makhluk yang berperan, udah lenyapkan. Akhirnya sopo yang berperan? Aku Allah. Aman wis. Jenengan tidak akan bingung manakala nonton Allah, nek nonton Allah dadine ahad, akhirnya tidak muncul, tidak melibatkan al-kaunu minal mukawwanat, makhluk dari beberapa makhluk. Makanya ayat ini, surat apa tadi yang kita kaji tadi? An-Nahl ayat 37. Ani butullaha waztanibut tauhid. Gini ki arahnya ke situ. Anda akan bisa mengahadkan Allah jikalau Anda tinggalkan selain Allah dalam dirimu. Baru bisa. Caranya khalwat terus
dengan dzikir sirul asal baru Pak buka. Jadi cek mboten salah paham terkait siapa yang mempertanggungjawabkan ketika saat kita masih berlaku aguni makhluk. Siapa yang tidak mempertanggungjawabkan dan free bighairi hisab, merekalah golongan yang sudah fana, hancur selain Allahnya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tadi apa? Lupa aku. Keinginan Allah. Nggih? Coba kalau lupa. Pertanyaan yang nomor dua tadi loh. Keinginan untuk segala apapun bentuk berupa ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan keinginan untuk marifat itu katanya ke buku syirik gitu loh Gus. Oh ngoten. Ya. Padahal semua ibadah kan diawali dengan keinginan gitu Gus. Ya makasih. Leres. Ngeten. Mengapa ada yang mengatakan keinginan untuk makrifat itu kelebu syirik? Lah ngeten nggih. Ngeten Pak. Sifat irodah yang masuk di dalam golongan sifat ma'ani 7 itu, kudrat, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, dikatakan syirik karena keinginan itu dicantolke keinginanku makhluk. Ini Yun sewu, jikalau keinginanku makhluk iki sudah sampai lepas, ganti keinginan iku dicantol kining tajalli, mohon maaf, ini bagi orang yang ahli syuhud justru itulah yang disebut imanul haq atau ihsan. Tapi bagi mereka yang ahli hijab mengatakan itu syirik. Mengapa demikian? Mereka fahamnya itu nuduh kita ngaku-ngaku jadi lah niku. Akhirnya membuka sejarah lama, Siti Jenar, gitu ya. Itu semuanya dikarenakan ketidakfahaman perbedaan antara tarkib takholli dengan tajalli. Hanya ini. Bagaimana mungkin mereka akan paham tentang tajalli? Lah wong ilmu tauhidnya ditolak. Bagaimana mungkin kita akan tahu di dalam gedong itu berisi macam-macam di dalam? Bagaimana mungkin kita tahu? Lah wong kita belum tahu pernah masuk. Ya enggak bisa bener lah Pak. Bagaimana iman kita dikatakan ihsan benar pada Allah, lah wong kita itu ono njabane. Tidak pernah ketemu Allah. Makanya kadang-kadang kula niki tak pikir-pikir ndas kula ngeluh dhewe. Nek tak gawe mikir nuruti wong sing kaya ngono wis lah meneng ae wis bahkon gitu. Lho estu Pak. Saya kalau menghadapi orang wangkot itu wong atos nih loh. Dengkal lah saya mengatakan dengkal. Oke. Gol niki boleh dadine mboten dialog malah debat. Mending kula niki meneng wis walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin. Wis ngoten mawon ngoten. Ngoten tok jawaban kula akhirnya. Wis ben monggo sing sirkai ya monggo, sing seneng bokong semok ya monggo, sing seneng iling nang Allah monggo, sing seneng lalekno Allah nuruti bokong semok ya monggo sak siri. Memangnya ada jawaban ngeten Pak. Gus lapo jenengan kakean cocot ngurusi aku. Oh nasibku yo. Bah lah aku mlebu neraka ditak. Mlebu neraka. Lah lapo jenengan kok kakean
Iya, tak pikir-pikir ya bener wong-wong iki. Iya. Tapi nyuwun sewu, lan iki tak pikir satu sisi ya bener, sing rugi ya kuno dhewe, aku gak melok-melok. Akhirnya ada sebagian ulama ahli makrifat iki mboten ngomong wis. Bah karepmu wis kanggo aku dhewe ae lan sak keluargaku. Muncul pertanyaannya, bagaimana tanggung jawabnya? Lah ngono to. Akhirnya muncul yang Allah katakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun dicaci, dimaki, tetep Allah ngutus utusane untuk nyampeake niki. Bon. Kula mek ngeten tok. Nek wis deplok iku deplok kan ya. Gak ono jalan keluar niku lho apa? Mentok. Ya wis, monggo silakan, imanmu ya imanmu, imanku ya imanku. Pun ngoten tok terakhir pun. Jadi Pak, niku bisane mboten musyrik keinginan itu sampai cantol noning tajalli. Menetapkan keinginan ini, keinginane gesang uripku Allah di dalam diri panjenengan masing-masing. Lanjut, masih ada? Ada, monggo. Nggih, teng wingking. Si Pak kantosan nggih. Njero. Nah, yang ada di luar silakan sambil dahar nyantai mawon. Halo. Assalamualaikum. Gus selalu menyampaikan bahwa sebelum tahun 2025 kita harus memegang ajaran tauhid. Yang kula tanyakan, bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua kita yang sudah sepuh dan anak kita yang selama ini masih dapat ajaran syariat saja. Cara yang patas, yang gampang sebelum tahun 2025. Karena waktunya tinggal dikit, Gus. Ngapunten, terima kasih. Ngeten Bu, kita menyampaikan tentang ilahun wahid, Tuhan itu pertama dari sisi nama. Ini prosesnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama dulu. Yang ini sudah sering dibahas di dalam syariah. Lalu kita naikkan terhadap sifatnya. La ilaha illahuwa. Pun sampai no. Ini cara mudah. Sifatnya Gusti Allah ngene lho le, bla 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 bla. Anak sudah bisa menerima, oke. Kita langkah berikutnya sampaikanlah Tuhan itu dari sisi datnya. Datnya berarti apa isi daripada datnya? Kita ngomong tentang masalah hidup dalam dirinya. Itu kalau bisa sudah nerima, akhirnya nanti dengan sendirinya sampai pada la ilaha illa ana. Jadi yang laisa kami sayun itu, ini caranya bertahap Bu. Bagi mereka anak-anak kita yang masih di jenjang pelajaran tauhid la ilaha illallah huwa anta ana di situ. Terus bagaimana kita cara untuk menyampaikan pada orang tua kita yang orang tua kita sudah sepuh, kadang-kadang pendengarannya sudah tidak lengkap, ngomong kalau tidak bledek ngono enggak bengok itu enggak dengar. Bagaimana ini solusinya? Sampai dengan bahasa isaroh, nulis.
Wong nulis mboten semrap maca. Wah, repot iki rek. Bil lisan tidak bisa. Bil af'al dengan tulisan ya tidak bisa. Pun terakhir bidunga. Suwun kinang Gusti Allah, ya Allah, sampean dadekno wong tuaku iki saderenge mati, sampun jenengan ajari piyambak langsung. Pun ngoten mawon. Enteng pun. Sebab nyuwun sewu, Gusti Allah didik terhadap hambanya ruh. Itu bisa langsung Allah sendiri lewat waridnya atau lewat manusia. Allah dulu dengan sekarang sama. Itu tergantung Allah, suka-suka Allah. Mangkane Pak, kula niki cek gak kakean nalar-nalar. Kula nek ditakoni WA Gus, nyun sewu sanad sampean guru-guru sampean terkait dino tauhid itu sapa? Langsung tak jawab Gusti Allah. Wis. Pun cek mboten menggambarkan terhadap makhluk. Nek tak usrut-usrut, tak urus-urus, wis gak mari-mari. Makanya jenenge Robito ojo nang kuwi, langsung enak Gusti Allah. Wajihia langsung. Lah kuncinya ada Sirul Asrar, baru langsung ngoten niki. Jenengan tak jan numpak pesawat ora gelem ya numpak sepeda motor. Akhirnya Mojokerto Semarang berapa jam Pak? Oh, 12 jam. Meh 12 jam. Nggih, kemarin saya hari apa itu? Jumat. Kalau niku pingin sepedaan nang Semarang. Sepedaan Pak. Urusan tengah dalan bongko ya dikubur ngoten tok wis kula pikiran. Lah bendina lewat tol Mblenger. Wis jajal rek sepedaan coba. Lu saweneng Pak lewat gunung-gunung ngoten. Lewat Ngawi prasaku metune. Mbus dalane lali kula pokoke. Pokoke nyawon nang sewaktu-waktu leren nang warung lho keturutan. Nggih. Nang warung ngopi ngoten. Tapi nggih mulai jam 8 pagi kula pamitan nang ngene staf mboten kerja. Wis aku tak walking ngono. Heeh. Wis ngasih ndugi mriko nggon jam mantun isak niku. Mungkin jam 7:30 dugi mriko. Waduh. Tapi nggih lerene suwe Pak. Leren adus, leren wis tah. Banyak kenalan kula akhir di masjid itu banyak kenalan, di warung banyak kenalan. Termasuk kenalan sing roke ndukur dengkul. Lu aku sik enom kok lah. Normal gitu ya. Tenang mawon. Sing penting kita tidak kena situ, bagaimana situ kena kita. Itu aja prinsip kita. Bagaimana kita tidak dikendalikan dunia, justru dunia yang jenengan kendalikan. Akhirnya dilungkas ajenge ana sing sowan sing ndukure dengkul mau. Lho nggih dilungkas. Sing paling heran wonten daerah Madiun niku. Ajenge tenggene Caru ajeng Magetan apa piye? Kon niku mbuh pokoke ana warung, kula niku didelok ambek sing tukang warung. Mboten ngoten. Niki lho, kula niki nggih napa jenenge? Sik curiga-curiga kula ngene, jangan-jangan wong iki ro ning YouTube e. Ndelala Pak, kula niki mantun diwehi kopi. Anu Pak, kula nderek tangklet. Kali betul HP. Niki resah sampean. Kula gak iso jawab. Jawab kula mengeten. Insyaallah nggih menawi. Kula terus dirangkul. Dirangkul diambungi ya. Kula mek ngeten rezeki. Ngoten niku ambek nangis, Pak. Ambek nangis.
Sampeyan ajenge teng pundi? Kok sepedaan motor dugi mriki? Kula ajenge teng Semarang. Kula ajenge ditumpakno bis. Dikira kula mboten duwe duwe. Mboten Bu, kula niki pengen sepedaan, pengen temen sepedaan lho. Wis ngoten niku dibontoti kula. Dibontoti nggih matur suwun Bu, kula mboten mangan sekul. Mboten mangan sekul. Ngombe kopi-kopi pahit ya toh, ana buah ya buah dan lain sebagainya ngoten. Kok ndelalah ditemokno. Kula niku jane pengen ning Mojokerto tapi mboten saged karena waktu dodolan ngeten iki. Lah wis ta Gusti Allah sudah nemokke lho ngoten. Ngoten ya Allah. Pun dadi teng mriku cara piyambake dawuh ngoten. Sugihku iku sik luwih bahagia pas ketemu jenengan ngeten iki. Waduh ini aku. Inilah Pak, mohon maaf kadang-kadang kita itu tidak sadar. Ketika ditemukan terhadap ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini yang tidak bisa membandingi dengan nilai tentang masalah dunia berapapun, kadang-kadang kita itu kalau sudah sadar baru iya ngoten. Masya Allah. Wis niku mboten kula critakno bojoku, mboten nek tak diceritakno. Engko mesti ngomong ngeten, sampean jak mriki pisan wonge ngoten. Wis jadi kalau wau Bu adi doa wis sampean dongake mawon nek pancen melalui ucapan enggak bisa, tulisan enggak bisa, ya napa malih pun didongake mawon donga sing ati sampean duduk ditajalli. Nggih, lanjut. Di luar masih ada? Cukup? Kalau enggak ada pindah. Ada? Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangget Gus. Dalam haji niku wonten nafar awal dan nafar sani. Wonten rahasia napa Allah ndamel niku wau? Titipan saking abah kula matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafar awal dan sani itu hakikatnya ngene lho Pak. Huwal awwalu wal akhiru. Ya. Apapun masalah, apapun cerita apapun rencana apapun itu ada awal ada akhir. Artinya Gusti Allah ya ning awal di akhir juga. Artinya juga sing mandegani yang menguasai itu cuman ilahun wahid. Baru disitulah yang disebut nafar awal nafar sani di situ. Berarti segala hal nggih? Iya segala hal. Percontohan saya dari Mojokerto jam segini, Semarang jam segini. Loh, sing nguasai perjalanan sampak kula diambung warung wong wedok mang. Ya, Gusti Allah sing nguasai teng mriku. Lah walaupun dia mengatakan, "Sepurane aku kula mboten sadar nek ngambung sampean." Kula rasane atuh pindhonono lho gak apa-apa. Rezeki. Lho kok ya pas lah wong warung-warungan pinggir rembong sing sadar. Nggih. Nggih. Padahal kula nggih beleduk tok, Pak. Nggih, beleduk tok. Masyaallah. Nggih niku wau jenengan kudu yakin harus duduk di ahad, di awal apa di akhir sampean iku hati merapat nangone Gusti Allah. Cek gak muncul makhluke yang mandegani begitu. Lanjut. Sampun di luar cukup, masuk di dalam. Assalamualaikum. Menika kula tumplek blek pun mboten kuat nyangga kula.
Ada senior saya, nggih, kiai kula yang jadi rujukan. Menika 3 tahun yang lalu itu ngendikan ngeten, Mas Nur. Puncak kejadian di Indonesia nanti tahun 2024. Nek iki kok gak iso diredam, bakal pecah perang sedulur sing luwih parah timbangane 65 dan lebih parah dari perang Paregreg. Kula niku muter tenggane kiai mriko termasuk juga senior-senior intelijen. Muter yo napa carane nih? Carane ben Indonesia niku mboten pecah belah. Masalahnya kalau berdasarkan laporan intelijen yang saya buat kemarin, selama 1 minggu pun seluruh lini kehidupan itu rencana dihajar pun, dihancur luluhkan. Antara ulama dan habaib dan pribumi dihancurkan. Terus dari segi seluruh aparat ya, termasuk masuk pegawai negeri, CPNS, ASN, masuk TNI, Polri, itu semua kan pakai suap. Kalau pakai suap, ini insting intelijen ya. Uang itu dari mana asalnya? Dari jual tanah. Kalau jual tanah, terus gak iso nebuk utang bank dulu, dipakai untuk daftar angkatan atau pegawai negeri. Nek gak iso nyaur bank, tanahnya disita. Nek wis tanahnya disita, wis tidak punya apa-apa. Narkoba loss total. Kejadian pembunuhan yang dilakukan aparat total pun. Korupsi merajalela, kehidupan rakyat pun seworo sak sorone. Lah ini mulai dibentur-benturkan. Sudah banyak kejadian, ada laporan dari Jenderal Gatot Nurmantio yang penemuan ribuan senjata ilegal di Tanjung Priok, pelabuhan. Malah Pak Jenderal Gatot Nurmantio itu dilereni. Ini saya buka terus terang mawon, ini laporan intelijen. Ben roh kabeh sak donya sak Indonesia. Sing memang lakoni salah, ngomong salah nang ngarsane Gusti Allah. Pumpung didongakno para wali, didur. Nek misalnya afate para wali, para ulama niku mengke pun mudhun, ya Allah tenggelamkan umat. Ajar luluh saestu. Kembali ke zaman dulu. Pun datose niki pripun solusinya? Harus islah nasional. Kula nyuwun tulung Gus Mukhlason sebagai pemersatu, corong pemersatu Indonesia. Sampun nggih. Sampun. Nggih. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil ngalamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang Rasulullah contohkan terhadap umat supaya umat itu mencapai satu kedamaian. Pun catat surat Al-Ahzab ayat 21. Pertama, liman kana yarjullaha, itu pertama. Umat ini harus sadar, hatinya harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Al-Ahzab ayat 21. Apa percontohan yang beliau sampaikan oleh Rasulullah demi umat ini, umat manusia itu damai? Pertama, liman kana yarjullaha, umat manusia itu harus ada keinginan berjumpa pada Allah. Allah yang kumaksud adalah ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Syarat untuk bisa ke situ harus tanggalkan egoisme, fanatikme dalam beragama, fanatikme dalam beribadah, fanatikme dalam hal segi apapun. Udah
Letakkan ini semuanya. Ini syarat untuk bisa melepaskan egoisme. Berarti mau tidak mau harus belajar ilmu ketuhanan. Wis titik. Nanti dibimbing Allah sendiri untuk bisa bertemu Allah. Yang kedua, wal akhirah wal yaumal akhirah wal yaumal akhirata, jenengan harus bisa melebu alam akhirat di alam dunia ini. Waduh, ya apa mlebu nih? Iku laksana kebo mlebu bolongane semut teh. Nisbate kados ngeten Pak. Allah iku memang betul di makom musyahadah alam akhirat. Lah alam akhirat iku yo ono alam muhadharah, ono alam mukasyafah. Gini, Anda akan ruhaniyah bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini untuk bertemu Allah manakala faktulu anfusakum, leburno wujud makhluk di dalam hatimu. Idfin wujudaka fi ardil humul. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, pendemen kewujudamu he makhluk di dalam bumi kesepian. Ya kholwat, harus dengan kholwat. Apa sih kholwat itu? Tinggalkan pergaulan-pergaulan terhadap makhluk. Mlebu ning kamar, wis ojo gembul menungso. Berkholwato. Di dalam kholwat itu harus Anda itu memegang sirul asal di kiri. Jawabannya ada di surat Al-Ahzab lagi ayat 41 dan 42. Dzikron kathiron. Di situ ada kalimat dzikron kathiron. Dzikron kathiron. Sejatine dzikir iku adalah sirul asrar wa huwa adzikru bisiril asrar. Nek ati sampean iku sik kebulet rumangsa dadi wong pemimpin, dadi wong alim, mboten saken nrimo. Wah, aku wis mursyid kok. Apalagi aku iki ketua mursyid sak wilayah kandang sapi. Mboten saged. Letakkan kemursidamu, letakkan semua inisialmu, baru dzikron sejati ini dzikir sirul asr itu bakal Allah taruh di dalam dadamu. Yang terakhir sebagai penguat, wa dzakarallaha katsiron, dan ingatlah terus kau pada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ono banyak siji tetap disebut banyak. Sak kandang ya banyak. Syuhudul wahda fil kasroh, walaupun akeh wujude menungso tetap Allah esa. Bapak Ibu, ini cara untuk meredam kemurkaan Allah. Ini pertanyaannya, mau ndak sampai hari ini Allah sampaikan surat Al-Ahzab ayat 36-37. Terserah. Urusan itu bagaimana kita mensikapi. Terserah. Monggo kerso.
Solusi sudah Allah berikan. Jikalau hatimu biar tidak ruwet, lepaso hatimu sangka blenggone hawa nafsu. Carane ya iku mau biar damai terus hatimu. Ngoten lho, maksudnya ada di situ. Secara umum sedunia yaitu tadi umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, apapun, bertuhanlah kau, belajarlah ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Tuhanmu. Ini Pak, nanti kalau sudah sampai pada keesaan, wujudnya air ya iki. Air kita bilang Indonesia, Jawa Tuyo, ya toh? Inggris beda lagi, Arab beda lagi, ya. Bedo-bedo sebutan, ojo digawe rame. Lepasen nama-nama itu. Artinya masuklah kau ke Ahad, baru kui bakal menjadi ummatan wahidah, umat yang tunggal. Allah gampang saja menjadikan umat itu menjadi umat yang esa, yang tunggal. Tapi apa kok yono kejadian-kejadian ini hanya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Tetapkah hati itu hanya muja-muji nyembah pada Ahad Sang Yang Esa, ataukah kepada selainnya? Oke. Ibu ada? Cukup? Pun Bapak Ibu hadirin, itulah segala apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini, senantiasa menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid-dini wad dunya wal akhirah, dan bisa mempersatukan umat seluruh dunia. Al-Fatihah. Mulai awal sampai akhir banyak kekhilafan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.